أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا أجرنا على الموت اللهم نور الكتاب نصرنا اشرح به صدورنا نستعين به أبدالنا به لسانا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والأمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ويضع يديه في سجوده حذو منكبيه للإتباع رواه أبو داود وينشر أصابعه مضمومة للقبلة للإتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الباقي البيهقي ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده للإتباع في الثلاثة في السجود وفي الثالث في الركوع رواه في أولين في السجود أبو داود وفي الثالث فيه الشيخان وفي الثالث في الركوع الترمذي وقال حسن صحيح ويقاس أولان فيه المزيدان على المحرر وغيره بالأولين في السجود وفي الروضة يستحب التفريق بين قدمين بشبر ويقاس فيه التفريق بين ركبتين وتضم المرأة والخنثى بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود كما اقتضاه السياق لأنه أستر لها وأحوط له وضم الخنثى مزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها في الركوع وفي النواقض الوضوء من شرح المحذب في السجود أيضا وفيه هنا الناس الإمام الناس الأمي أن المرأة تضم في جميع صلاة المرفقين إلى جنبين إلى Bismillahirrahmanirrahim. Wa yada'u yaddaihi, dan meletak ianya orang yang salat, yaddaihi akan dua tangannya, fi sujudihi pada sujudnya orang yang salat. Hadwa mangkibaihi pada setentang dua bahunya orang yang salat. Kenapa demikian? Lil itba' karena mengikuti Nabi. Rawahu Abu Dauda, telah meriwayat akannya hadis oleh Abu Daud. Jadi mengenai tentang masalah rukun salat yang ketujuh yaitu sujud. Cara sujud yang sempurna adalah membaca takbir untuk turun kepada sujud dengan tanpa mengangkat dua tangan. Dan meletakkan dua lutut terlebih dahulu, baru meletakkan dua tangan. Kemudian setelah meletakkan lutut lalu dua tangan, barulah meletakkan dahi beserta hidung. Dan berkata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Bagi orang yang menjadi imam, tidak melebihkan daripada 3 kali tersebut. Sedangkan bagi orang yang salat sendiri,
maka dia melebihkan tasbih yang lain. Sebagai contoh, termasuk yang tersebut dalam hadis, Allahumma laka sajadtu, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian, pada surah sujud, orang yang salat, baik dia laki-laki maupun perempuan, mutlak, meletakkan dua tangannya setentang dua bahu. Jadi dua jara orang watai sujud, no setentang dengan dua bahu. Meletakkan dua tangannya setentang dengan dua bahu. Jadi baik ukur, baik bak ulai pun duk jara mana. Ladum kena ulai likat mana. Lagi baneng itu keh urang macam mana macam tu. Hana mana ni. Jadi dua tangan setentang dengan dua bahu. Setentang dengan dua bahu. Yang lagian cara yang sunnah, cara yang sempurna di ketika kita sujud. Kenapa demikian? Karena itba', karena mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi. Jadi maksudnya ada hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud yang menjelaskan yang bahawa meletakkan dua tangan di ketika sujud setentang dengan dua bahu. Jadi makna hadwa mangqibaihi muqabalah, berarti setentang. Kenapa demikian? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ada ianya Nabi itu yang melakukan demikian. Jadi ada hadis Nabi melakukan seperti itu di ketika sujud, maka Nabi meletakkan dua tangan setentang dengan dua bahu. Dan ada hadis riwayat Wa'il bin Hajar mengenai tentang cara sujud meletakkan dua tangan setentang dengan dua bahu. Hadis Wa'il bin Hajar, qala berkata yang Wa'il bin Hajar, qultu, aku kata, sungguh aku lihat, aku perhatikan kepada solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ianya, ya Nabi, falamma iftataha salah, manakala membuka yang solat akan salat, takbir olehmu, dan mengangkat dua tangannya. Fara'aitu ibhamaihi, maka aku lihat akan dua ibu jarinya Nabi, qariban, hal keadaan berhampiran daripada dua telinga. Jadi awatan Nabi ni mulai sembahyang, ni hadis pun, di saat Nabi memulai salat, Nabi membaca takbir dan mengangkat dua tangan. Dan Wa'il bin Hajar melihat dua ibu jari Nabi dekat dengan telinga. Qala berkata ianya Wa'il bin Hajar, fasajada, kemudian sujud ya Nabi. Fawaza'a ra'sah, kemudian meletakkan ya Nabi akan kepalanya Nabi, baina yadaihi, di antara dua tangan. Ini hadis. Berarti Nabi meletakkan kepala di antara dua tangan. Berarti di ketika sujud, Nabi meletakkan kepala antara dua tangan. Ala miqdarihima, di atas ukuran keduanya. Hina iftatahas salah, pada ketika membuka salat. Berarti membuka salat bunuh, berarti mengangkat dua tangan setentang dua bahu. Berarti pada sujud juga seperti itu. Makanya cara sujud yang sempurna adalah meletakkan dua tangan di ketika sujud, tangan itu setentang dengan dua bahu. Itu cara yang sempurna berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ya, nanti banda pertanyaan? Hana. Jadi awak tetap puduk jara, nyo berkasa silai baru tasbih. Apa kepegah punya dalam kalyubi, walau qadamahu ala tasbih, dan jikalau mendahulukan ia seorang akannya letak di atas tasbih pada sujud,
kanal aula. Niscaya ada ia tu lebih aula. Jadi selesaikan dulu cara yang sempurna, baru membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik tengah tasbih itu baru terpupah jarau. Hai hanapa? Tidak menjadi masalah, tapi yang baiknya adalah letakkan tangan setentan dengan dua bahu baru membaca tasbih. Dan berdasarkan hadis. Wa yanshuru asabi'ahu, dan menghamparkan ianya orang yang salat asabi'ah akan anak-anak jarinya orang yang salat. Mazmumatan, hal keadaan anak jari itu yang dicampurkan lil qiblat, bagi kiblat. Lil qiblat, bagi kiblat. Lil qiblat, bagi kiblat. Kenapa demikian? Lil itba', karena mengikuti Nabi. Rawahu fin nashri, telah meriwayat akannya hadis fin nashri, pada menghamparkan, wadam, dan pada mencampurkan oleh Bukhari, wa fil baqi, dan pada yang ketinggalan oleh Baihaqi. Kemudian pada sujud juga, cara sujud yang sempurnanya adalah menghamparkan anak jari. Menghamparkan anak jari. Gimana menghamparkan anak jari? Berarti beg mana? Beg regam bosok. Jangan genggam, berarti hampar, buka. Anak jari dihampar. Dan mazmumatan lil kiblat. Hal keadaan anak jari itu yang dicampurkan bagi kiblat. Berarti jangan diregangkan. Dicampur. Mana? Jadi cara letaknya anak jari jangan digenggam, tapi dibuka, dihampar dan dicampurkan, disatukan menghadap kepada kiblat. Mana? Baik mana cik? Baik mana dom diket mana? Wajib mana? Yang makna mazmumatan lil kiblat. Kenapa demikian? Karena juga mengikuti Nabi. Yang mana pada surah menghamparkan, membuka bunuh asabe, anak jari, dan mencampurkan anak jari, ada hadis riwayat Bukhari. Ada hadis riwayat Bukhari. Sedangkan pada yang ketinggalan riwayat Baihaqi. Itu pada yang ketinggalan? Kiblat. Bunyinya amman nasru farawahu Bukhari. Adapun pada menghamparkan, ada riwayat Bukhari daripada hadis Abi Hamid. Amma damu, adapun bermula campur, farawahu Ibnu Hubban, meriwayat akannya oleh Ibnu Hubban daripada hadis Wa'il bin Hajar. Wa amma kaunuha lil qiblah, adapun keadaannya anak jari itu menghadap bagi kiblat, meriwayat oleh Baihaqi. Jadi intinya ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari, yaitu cara sujud, yaitu menghamparkan anak jari, dan anak jari itu dicampurkan. Sedangkan mengenai tentang sunnah menghadap kiblat anak jari, maka ada hadis riwayat daripada Baihaqi. Tapi munyo dalam mahali mandua kan riwayat Bukhari kan? Ya kan? Mandua riwayat Bukhari, tapi munyo hina sabotu riwayat Ibnu Hubban ke bukan? Riwayat Ibnu Hubban. Kah? Kiban ku tunggu isan? Nah persoalan, Hana? Nanti kamu akan cara puduk jauh di kedudukan sujud? Berarti jarinya dihampar. Malah dihampar bukan digenggam. Kemudian dicampurkan, jangan direnggangkan. Dan menghadap kiblat. Ketiga ini ada hadis tersendiri. Pada menghamparkan ada hadis, pada mencampurkan ada hadis, pada menghadap kiblat juga ada hadis. Pada menghamparkan hadis riwayat Bukhari, pada mencampurkan hadis riwayat Ibnu Hubban, dan pada menghadap kiblat hadis riwayat Baihaqi. Heboh hadis juga. Sehingga dikomunikasikan menjadi satu kesunahan, yaitu sunnah meletakkan dua tangan, sunnah menghamparkan anak jari yang dicampur menghadap kiblat, dia kepada satu matan. Satu matan.
Lalu apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hina nak dalam nak hikmah. Hana. Hana kode baca untuk ingat-ingat. Ada hikmah. Wasu'ila sahibul Hawi Sarid, ditanyakan akan pengarang kitab Hawi Sarid an hikmati wad'i yadaini fi sujud madmumatan asabi'. Tentang hikmah meletakkan dua tangan pada sujud yang itu yang dicampurkan anak jari. Wa fi tasyahud mansyurah. Jadi kenapa pada surah sujud jari anak jari kita itu dirapatkan. Dirapatkan. Sedangkan pada surah tasyahud anak jari kita itu direnggangkan. Kenapa? Nanti baik rapat. Kenapa? Faqala litansibar rahmah, supaya tegaklah rahmat ala a'dha'ihi, di atas sekalian anggotanya, fi tasyahud, pada tasyahud, wa fi sujud, dan pada sujud, ya Allah tanzilu alal ardi, supaya bahwa tidak turun di atas bumi. Jadi menyatakan hikmahnya menyebab tasyahud supaya tegak rahmat. Tetap rahmat di atas anggota. Sedangkan pada sujud supaya bahwa tidak turun di atas bumi. Rahmat tidak turun di atas bumi. Be'ro. Be'ro rahmat. Jadi makanya you genggam. Nyampak nyo hikmah sebahagian. Ditanyakan daripada pengarang kitab Hawi Sarid, daripada hikmah meletakkan dua tangan pada sujud madmumatan asabi'. Itu yang dicampurkan asabi'. Yang dicampurkan asabi'. Madmumati asabi', yang dicampurkan asabi'. Dan pada tasyahud yang mansyurah, dihamparkan. Faqala, berkata ia, litansiba, supaya bahawa tegaklah rahmat ala a'dha'ihi fi sujud, di atas anggotanya orang yang salat pada tasyahud. Pada tasyahud. Dia menyebabkan tasyahud, bahkan dia hamparkan agar tegak rahmat di atas kalian anggota. Wa fi sujud, dan pada sujud, supaya bahawa tidak turun ia rahmat di atas bumi. Kaji, guyu perapat. Yang perapat tu dia rahmat di bumi. Yang penting kenyona jawapan lah. Nya hikmah, hikmah. Hikmah. Hanya tulis ju hikmah di baik untuk mana tayang api narun tayang lado ru ko galak tamayang kan. Jadi kan jawapan ni le. Di dalam nak tulis hikmah kana wa yufarriqu rukbatayhi, dan merenggangkan ia seorang akan dua lututnya. Dan merenggangkan ia seorang akan dua lututnya. Wa yarfa'u batnahu, dan mengangkat ia akan perutnya, an fakhidaihi, daripada dua pahanya. Wa mirfaqaihi, dan mengangkat ia akan mirfaqai, dua sikunya, an jambaihi, daripada dua lambungnya, fi ruku'ihi, pada rukuknya orang yang salat, dan pada sujudnya orang yang salat. Pada sujud dan pada ruku', orang yang melakukan sujud, dia itu merenggangkan dua lutut. Berarti dua lututnya jangan disatukan. Direnggangkan. Itu cara sujud. Cara sujud. Berarti merenggangkan dua lutut. Dan mengangkat perut daripada dua paha. Perut. Mengangkat daripada dua paha. Berarti kalau bahasa Aceh, mempegesip. Pubut perut. Tiba. Bek pegelah kena. Sehingga perut dia itu menyatu dengan paha. Harus berpisah antara perut dengan paha. Itu cara yang paling sempurna. Mai tengok lagi apa yang raya perut. Tiba dan bergesip. Tak bergesip. Makanya cara sujud merenggangkan dua lutut. Berarti dua lutut jangan disatukan. Harus renggang. Kemudian perut diangkat daripada dua paha. Berarti jangan menyatu perut dengan dua paha. Dan juga mengangkat dua siku daripada dua lambung. Dua siku jangan terkena lambung. Berarti harus dibuka, terangkat. Sehingga
tidak menyatu dengan lambung. Ya, pada surah rukuk seperti itu, pada surah sujud juga seperti itu. Jadi intinya pada ketika sujud dan juga pada ketika rukuk renggang dua lutut dan perut diangkat daripada dua paha dan dua siku diangkat daripada dua lambung. Kenapa demikian? Lil itba' fi salasah pada fi sujud. Karena mengikuti Nabi pada pada surah sujud. Karena mengikuti Nabi. Jadi pada mana tiga? Merenggangkan dua lutut, mengangkat perut daripada paha, mengangkat dua siku daripada dua lambung. Itu ada hadis. Berarti itba' pada pada surah sujud. Kan? Wafis salisi dan pada yang ketiga pada surah rukuk. Karena itba' pada yang ketiga pada surah rukuk. Dan yang ketiga benar. Merenggangkan siku, mengangkat dua siku daripada dua lambung. Berarti ada juga hadis pada surah rukuk. Rawahu fi awalaini, meriwayat akannya hadis pada dua yang awal pada surah sujud oleh Abu Daud. Sedangkan pada surah yang awal itulah merenggangkan dua lutut dan mengangkat perut daripada dua paha pada surah sujud diriwayat oleh Abu Daud. Wa fi salis dan pada yang ketiga itulah mengangkat dua siku daripada dua lambung fihi padanya sujud oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi salis dan pada yang ketiga pada surah rukuk oleh Imam Tirmizi. Wa qala berkata ya Imam Tirmizi hasanun sahih. Dianya hadis itu hasan sahih. Okay. Wa yuqasul awalaini dan kiaskan akan dua yang awal fiha padanya rukuk. Yang dilebihkan akan dua yang awal alal muharrar di atas kitab muharrar dan seinya bil awalaini dengan dua yang awal pada sujud. Jadi yang riwayat pada rukuk hanya pada yang ketiga. Jadi dikiaskan dua yang awal pada rukuk yang dilebihkan di antara kitab muharrar dan sehingga muharrar dengan dua yang awal pada sujud. Berarti pada rukuk dan pada sujud juga seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya seperti dalam matan. Mana dalam matan? Merenggangkan dua lutut, mengangkat perut daripada dua paha dan mengangkat dua siku daripada dua lambung, yaitu pada rukuk dan pada sujud. Hadisnya ada. Ada yang berdasarkan berarti hukum kias, ada yang memang secara tersebut langsung. Kalau pada surah sujud memang ada riwayat hadis secara khusus. Tapi pada surah rukuk yang ketiga diriwayatkan oleh Tirmizi dan ada hukum kias, yaitu dua yang awal pada surah rukuk dikiaskan dengan dua yang awal pada surah sujud. Okay. Wa fi Rawdah dan tersebut dalam kitab Rawdah yustahabut tafriq baina qadamaini bisyibrin. Disunahkan akan merenggangkan di antara dua kaki bisyibrin dengan sejengkal. Jadi ada tersebut dalam kitab Rawdah sunnah hukumnya merenggangkan antara dua kaki pada surah sujud yaitu ukurannya sejengkal. Sejengkal. Jadi sunnah hukumnya. Berarti sejengkal, berarti renggang antara satu kaki dengan kaki kanan dengan kaki kiri. Wa yuqasu bihi dan kiaskan dengannya merenggangkan di antara dua kaki bainar rukbataini di antara tafriqu bainar rukbataini akan merenggangkan di antara dua lutut. Berarti dikiaskan dengan merenggangkan dua kaki yaitu merenggangkan di antara dua lutut. Berarti pada surah dua lutut juga sejengkal. Makanya sewaktu sujud jangan terlalu lebar kakinya. Dibuka jangan terlalu lebar. Jadi yang sunnahnya yang tersebut dalam kitab Rawdah sejengkal. Lutut juga seperti itu. Ini baik pepot tu namanya ya, baik berenggang. Sejengkal. Baik raya takit kena ngop. Sebab nyo tak pahah pecut, nyo tak buka raya ubenai pajuh. Munyo ube jatah berarti musalla buno nyambe payah tamah pecut tu. Yang ban ukuran. Lanjut. Yang kamu langgih memang. Ya ingat. Cuman, yang mungkin kan hai ahli kena. Biasa kan orang waktu sujud kena perata ya. Ya kan?
Nyan hal yang lain. Hai mesti gepupok. Gepupok aki. Nyata gepupok aki, terkadang ipai. Aurat. Kadang-kadang kan gaknya sembayang kan cuma gepakai jakrong. Gepakai jakrong tapi truk bak keluar kadang pakai jakrong truk kadang, surah kadang kan. Jadi ketika dia sujud kalau dia renggangkan kaki maka akan nampak betisnya. Nah pendapatnya kalau nak sampai kalau rakyub yang tidak haram adalah nampak aurat dari bawahnya hana haram. Kalau aurat dari yub hana haram. Lagi contoh tadeng, menurut contoh tadeng. Hai menurut tadeng. Kolor tak ada pakai. Hana kolor. Nyok kuprak menurut yub. Jadi jenguk iga rakyub nya dah betul memang hana. Pakai kana rakyub. Mamunya watak sujud rakyub pernah sampai. Watak sujud. Orang lekat kan? Makanya hinan gepegah batil tembayang pegah punya dekat di huram pai. Karena huram pai bagi apa dah orang. Nah yang pegahnya itibar dasar. Jadi itibar dasar. Karena dasar rakyub ji. Pudan harim. Baharim. Matanya hana batil tembayang hana kira buka orang. Urung baharim. Makanya kan urung tuha jamun gahang gebi kan. Mem ayub moh mau rumah mayang. Berafuk ke pegah. Berafuk ulai. Berhaikan. Dia tak kian. Hana pakai kolor kadang-kadang. Dia tengok tu. Benar. Yang bahaya. Ya. Kah? Yang kena pegah betah. Yang kena pegah. Nyahinoi le yang kada kesunahkan. Perenggang antara dua kaki. Iaitu sejengkal. Dua lutut juga sejengkal. Miano taken merenggangkan merenggangkan dua lutut sedemikian lagi di antara dua kaki kadar sejengkal. Ya. Bab mengangkat perut daripada dua paha 5 rawah Abu Daud karena barang yang beriwayat oleh Abu Daud berarti hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada apabila ada ia Nabi itu apabila sujud ia Nabi lau marrat bahima jikalau lewatlah binatang la nafadat sungguh tumbuh sia. Kalian. Jadi benarkannya sunnah mengangkat perut daripada dua paha. Dua paha. Jadi pakai benar, pakai sunnah karena hadis. Karena hadis Nabi apabila bersujud yang seandainya lewat binatang, lewat tembus. Mesti dia sujud. Ini ke binatang lewat. Berarti Nabi merenggangkan perut daripada dua paha. Hanya hadir riwayat Abu Daud. Terus kenan kalau di hay'ah sujud Nabi seandainya lewat binatang erat perut lewat sama dengan merenggangkan di antara mengangkat perut daripada dua paha. Kah? Yang enak gimana pertanyaan? Apa pertanyaan? Tapi punya dalam umum
dalam raudah disunahkan akan merenggangkan di antara dua kaki dengan satu jengkal. Fil qiyam, pada berdiri. Kalau dia tedang yang sejengkal kaki. Biar rapat. Dan pada sujud. Bahkan apa? Kalau fil qawaid wa yusannu tafriqul asabi' rijlaini, dan disunahkan akan merenggang asabi' dua kaki. Tak mungkin. Macam mungkin anak-anak kaki perenggang, tedang. Tedang, sujud. Ni anak kaki ni model perenggang lah. Puap. Agak perenggang tedang kaki, anak kaki. Hai mungkin. Hai memang mungkin. Ya mungkin kaki mandang. Mau habis ban memang ni. Yang Wahabi lipeng kok rayam no. Ipu sejajar roknya, ipu pok. Aki ngon ngaki dia. Ipu rapat lah. Nyamban surah rapat bawahnya. Biar putus sah. Lipeng kok rayam. Ipu pok tu aki unun je dengan aki wiagok. Dah kan menan. Dayo berarti dia perenggang. Kadang sejengkal. Aki unun dia dengan aki wiagok. Sedangkan pada surah baik memutuskan saf. Ya baik berat renggang. Baik mempisah. Hala sampai gaya pupuk aki-aki dia. Ya kan? Atas tuntunan salatnya noh. Ya itulah awaknya pegat. Makanya kan menyertai kedi rat media dan rat tulisan lebih dia kawayan. Buku-buku metong panjang buku kawayan. Kadang-kadang habis ipu dah hadis tanya tu. Hai pun mana hadis tanya, hadis yang tanya mamai kai pada lagi. Padahal iya hadis tapi kan hana sampai fatal, nak arid dum, nak adid dum. Ya, tapi awaknya hana ju hanya pakai tu. Menan dikeun. Yang enak gimana? Hah? Gimana? Yang kamu cara aku tunggu di Rajab. Wa tadumul mar'atu wal khunsa, dan mencampurkan oleh si perempuan dan oleh si khunsa. Khunsanya bencong. Hai kon makna bencong ya orang pandai bencong ya. Sentai berbiraya adu. Raya sentai je dengan sentai orang lain. Pandai bencong ya. Curagam man pegak-pegak roi. Nyo khunsa yang mempunyai dua alat kelamin. Khunsa betul-betul. Bencong betul-betul. Dan mencampurkan oleh si perempuan dan si khunsa ba'dahuma akan sebahagian keduanya. Si khunsa dan si perempuan kepada sebahagian. Part firuku' pada rukuk dan pada sujud. Kama yang tadahu siyak sebagaimana barang yang dikehendaki akan barang oleh siyak kalam. Kenapa demikian? Lianahu karena bahawasanya halwasya'an astarulaha itu lebih menutupi baginya si perempuan. Wa ahwatun lahu, dan lebih berhati-hati baginya si khunsa. Kalau pada surah laki-laki, merenggangkan dua lutut, mengangkatkan perut daripada dua paha, mengangkatkan dua siku daripada dua lambung. Pada rukuk dan pada sujud. Kalau si perempuan dan si khunsa mencampurkan. Mencampurkan. Berarti mencampurkan sebahagian kepada sebahagian pada rukuk dan sujud. Ya, campur. Mana campur berarti jangan renggang. Jangan angkat perut daripada paha. Jangan angkat dua siku daripada dua lambung. Jadi membungkuh. Kenapa demikian? Karena kalau pada surah si perempuan untuk lebih tertutup. Lebih tertutup. Hai ngok mukup habis. Mano. Ayo kan? Baik perenggang. Jadi ada perut pi menyatu, urinang bungkuh. Punya uragam baik membungkuh, tuplah. Mamanya khunsa untuk lebih hati-hati. Hai kadang cinang tu, menan untuk lebih hati-hati untuk cuai dia. Kan? Wa dhamul khunsa, dan bermula campur si khunsa al-mazidi yang dilebihkan alal muharrari. Wadamul khunsal madidu, dan bermula campur si khunsa yang dilebihkan akan campur di khunsa alal muharrar, di atas muharrar. Mazkurun, itu yang disebutkan fir raudah, di dalam kitab raudah.
Keasliha sama seperti asalnya rodah. Fir ruku' pada surah ruku'. Wa fi nawaqidil wudu' dan pada nawaqid wudu'. Dan pada perkara yang meruntuhkan wudu'. Min syarhil muhadzab daripada kitab syarah muhadzab. Fi sujud pada sujud pula. Wa fihi huna dan pada nawaqid wudu' huna pada di sini. Benar. Mazkurun itu yang disebutkan dalam rodah sama seperti asalnya rodah pada rukuk dan pada nawaqid wudu daripada syarah muhadzab pada surah sujud pula. Jadi campur si perempuan si khunsa yang dilebihkan di atas muharrar. Jadi nyo khunsa nyo hana kita muharrar kan? Nah, hana nyo campur si khunsa yang na wa tadumul mar'ah dalam kitab muharrar gelebihkan wa khunsa. Nyo campur si khunsa yang lebih di atas kitab muharrar nyo naga sebut di dalam kitab Raudah dan Asar Raudah. Naga sebut di dalam kitab Raudah dan Asar Raudah pada surah ruku'. Pada surah ruku'. Dan pada perkara yang meruntuhkan wudu daripada kitab syarah muhadzab pada surah sujud pula. Masalah sujud tersebut. Wa fihi huna dan sabit padanya sujud. Okey. Dan padanya nawaqid wudu huna di sini. Yang gecok daripada nas kitab Annal mar'ata bahwa sesungguh si perempuan tadumu itu mencampur ia si perempuan fi jami'i salah pada sekalian salat. Artinya mirfaqaini ila jambaini. Dua siku kepada dua lambung. Yang disebut juga bab masalah nawaqid wudu, yang gecok daripada nas putar teman. Bahawa sungguh uri inang dicampur oleh uri inang pada sekalian salat, iaitu dua siku kepada dua lambung. Jadi uri inang gejampu. Gejampu bab mandu sembahyang. Bab mandu sembahyang. Jadi intinya sebagai kesimpulan, cara sujud yang paling kurang adalah meletakkan sebahagian dahi pada tempat sujud dan meletakkan sebahagian tangan, meletakkan sebahagian lutut dan meletakkan sebahagian jari-jari kaki. Kenyan yang paling kurang dan benar tumakninah, berhenti sebentar. Sedangkan cara yang paling sempurnanya, cara sujud yang paling sempurna, membaca takbir di ketika turun dengan tanpa mengangkat tangan dan meletakkan dua lutut terlebih dahulu, kemudian baru meletakkan dua tangan, kemudian meletakkan dahi dengan hidung secara bersamaan dan setelah itu membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Meletakkan dua tangan setentang dengan dua bahu dan menghamparkan asabe dan menghamparkan asabe. Berarti asabe jangan digenggam dan juga jangan direnggang, berarti dicampur. Menghadap kepada kiblat. Lalu merenggangkan dua lutut, mengangkat perut daripada dua paha dan mengangkat dua siku daripada dua lambung. Yang kenyan berarti cara sujud yang sempurna. Nyan rukun berumpuk, cara juga berumpuk pahala. Jadi pahalanya berbeza. Pahala mengerjakan kaifiat ataupun cara yang sempurna lagi mendapat pahala yang lain. Mendapat pahala yang lain. Makruh. Karena sunnah kan. Sunnah bagi urinang bunuh guyu campur. Jadi jangan direnggangkan. Budak agak perenggang. Makruh tu hukumnya. Karena ada hadis riwayat Baihaqi. Tu hadis Nabi melewati ala imra'ata ini di atas dua orang perempuan.
tusalliyani, yang sedang salat, dua orang perempuan. Nabi gelewati dua urina, yang mana urinanya tengah bersemayang. Maka Nabi, idza sallaituma, apabila kamu salat, fadamma ba'dal lahmi ila ba'din, maka campurlah sebagian daging kepada sebagian. Hanya perintah Nabi. Perintah Nabi. Pada bawah rukun sembahyang. 7. Yang 7 bawah tengok kata buat rukun sembahyang yang memang kadetil. Iban lom mati. Bunyo kabeh trut leher belah bawah mentang cit. Halam rumpok kenikmatan tiada sembahyang ada. Sebabnya kagak pegah cara yang paling good. Cara yang paling sempurna. Sebab kitab tanya buat pergi kitab raya. Kitab kira kitab jenggotnya. Jadi pembahasan ni kalau lebih detil. Makanya dari pertama niat, kiban niat yang sebenarnya, takbir, berdiri, Fatihah, rukuk, kan iktidal, sujud, juga sempurna gitu. Tinggal tahu ulang-ulang tu, tak praktek. Ya. Mamu lagi yang ada pebut, insya-Allah. Insya-Allah aman. Ya benar nah. Karena pertanyaan ya, saya kena yang ke-8. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Malam Singapura. Malam Singapura malam? Oh, Kamis. Kalian ujian? Ajak Allah alam.